Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita ya. Produksi dan pendapatan nasional. Seperti kita ketahui bahwa ada dua bagian masalah besar dalam ekonomi makro, dalam kebijakan ekonomi makro yang tadi saya telah sebutkan atau beberapa perkuliahan sebelumnya, yaitu masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek kita bisa sebut itu merupakan masalah stabilisasi ya. Jadi nggak boleh dientarin, harus stabil. Contoh kemarin yang tadi saya sampaikan tadi, kerusuhan dan sebagainya itu harus segera distabilisasi. Nggak boleh kita biarkan berlarut-larut ya. Itu namanya masalah jangka pendek ekonomi makro. Misalnya masalah pengangguran ya. Kemarin kan masalah sebetulnya demo yang dilakukan adalah ketakutan terhadap pengangguran atau PHK ya, atau undang-undang cipta lapangan kerja ya, masalah inflasi, masalah ketimpangan neraca pembayaran dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu masalah yang tidak segera kita bisa dapatkan hasilnya. Kalau masalah jangka pendek, masalah yang harus segera diatasi karena langsung berakibat. Sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah yang tidak segera kita dapatkan hasilnya, ya. Nah, misalnya maka itu inti utama dari masalah ini adalah masalah-masalah pertumbuhan. Nah, meliputi misalnya pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, ketersediaan dana dan juga misalnya infrastruktur. Jadi infrastruktur udah membangunnya lama, butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun. Juga dampak ke wilayah sekitarnya itu juga nggak langsung tiba-tiba ya. Misalnya kita bangun jalan di Papua, wah tiba-tiba besoknya langsung jadi kota semua pinggir jalannya. Enggak ya. Tapi dengan misalnya jalan itu dibangun, maka sedikit demi sedikit akan terjadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat di sekitar jalan tersebut dengan sendirinya karena ada akses ya, ada supply chain di situ. Jadi misalnya dalam memasarkan barang udah nggak sulit lagi karena jalan sudah bagus ya. Itu masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu masalah yang dampaknya tidak langsung saat itu terjadi ya. Maka itu disebut masalah pertumbuhan. Salah satu yang akan kita bahas adalah masalah produksi atau pendapatan nasional. Karena pendapatan nasional itu kan juga engine-nya, salah satu engine-nya adalah produksi selain konsumsi. Ya, jadi pendapatan nasional itu engine-nya adalah produksi dan konsumsi. Nah, contoh ya yang akan kita bahas yaitu output agregat atau kalau bahasa Indonesianya, bahasa ekonomi Indonesianya adalah pendapatan nasional ya. Output agregat, output itu kan keluaran, agregat itu keseluruhan. Jadi dalam bahasa ekonominya adalah pendapatan nasional. Merupakan jumlah nilai seluruh output barang dan jasa yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu ya. Misalnya 1 tahun. Berapakah pendapatan nasional dalam 1 tahun? Ada juga permasalahan makroekonomi inflasi ya. Nah, itu contoh inflasi ini adalah contoh dari permasalahan ekonomi jangka pendek, yaitu kenaikan harga-harga output yang dihitung berdasarkan harga tahun sebelumnya. Nah, selain itu juga misalnya pengangguran. Ya, pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak bekerja, padahal ia masuk dalam angkatan kerja dan memang mencari pekerjaan, ya. Nah, kita masuk ke pendapatan nasional atau output agregat. Kita kalau Indonesia senangnya menggunakan pendekatan gross domestic product atau GDP atau PDB, produk domestik bruto ya, atau ini GDP ya. Nah, untuk kita mempelajarinya tersebut, maka kita harus mendalami atau mengetahui dulu konsep dari diagram aliran melingkar, sehingga dalam perekonomian nasional itu apa sih yang terjadi ya. Ada 4 sektor ya, ada empat pendekatan ya. Ada perekonomian 1 sektor, ada perekonomian 2 sektor, ada perekonomian 3 sektor, ada perekonomian 4 sektor ya. Jadi pertama kali kita
coba mengerti apa itu perekonomian satu sektor, ya. Jadi kalau perekonomian satu sektor itu belum ada konsumen dan produsen. Karena konsumen bisa berperilaku sebagai produsen, produsen bisa berperilaku sebagai konsumen. Seperti yang sering saya contohkan di kelas adalah ketika ada satu orang terdampar di sebuah pulau kecil, ya. Mau nggak mau dia harus makan. Dia pergi ke pasar, pasarnya nggak ada pasar di situ, kan terpencil. Dia satu-satunya yang tinggal di situ. Dia pergi kemana-mana nggak ada, mau nggak mau dia harus mencari makanannya sendiri. Dilihatlah di pantai itu ada pohon kelapa. Dia panjat, lalu dia potong pakai tenaganya, ya, dengan seadanya, lalu dia lempar ke bawah, dia turun lagi, dijual nggak? Nggak, dia makan. Ya, jadi dia pecahin, dia makan. Artinya apa? Ketika dia memanjat mencari kelapa, dia sebagai produsen, ketika dia mengkonsumsinya, dia sebagai konsumen. Jadi dia bisa berperilaku sebagai konsumen, dia bisa berperilaku sebagai produsen. Itulah yang kita sebut perekonomian satu sektor. Lalu berkembanglah pendekatan yang lain, yaitu perekonomian dua sektor. Sudah ada konsumen dan produsen, ya. Jadi konsumen, produsen adalah yang membuat barang atau jasa, konsumen yang menikmatinya, ya, yang membeli. Produsen yang menjual, konsumen yang membeli, ya. Udah ada konsumen dan produsen, ya. Tapi bisa saja juga saya sebagai produsen, walaupun saya juga konsumen, tapi pasti pada barang yang berbeda, ya. Jadi saya beli ikan, tapi saya pedagang mangga, ya, gitu. Yang satu lagi penjual ikan, tapi dia membeli mangga saya, ya, bisa saja, ya. Tapi pasti ada dua sektor di situ, yaitu konsumen dan produsen. Nah, lalu ada sektor pemerintah, ya. Setelah perekonomian dua sektor, kita lihat tiga sektor. Ada pemerintah di situ, ya. Jadi kita masukkan sektor lain, yaitu pemerintah yang mengatur konsumen dan produsen. Pemerintah juga bisa bertindak sebagai konsumen, bisa juga bertindak sebagai produsen. Produsen yaitu dia melahirkan regulasi-regulasi, ya. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law, ya. Dia melahirkan sebagai produsen regulasi. Tapi pemerintah juga sebagai konsumen. Contoh gedung-gedung pemerintahan kan perlu kursi, ya. Perlu lemari, perlu kertas, perlu printer, perlu komputer. Maka pemerintah akan membeli barang-barang tersebut untuk keperluan mereka dirinya, ya. Nah, pendekatan berikutnya, perkembangan pendekatannya berikutnya adalah perekonomian empat sektor. Ada konsumen, ada pemerintah, ada produsen, ada luar negeri. Ya, jadi selain dalam negeri ada sektor luar negeri di sana. Jadi di tiga sektor luar negeri belum ada, di dua sektor pemerintah dan luar negeri belum ada. Nah, kalau perekonomian empat sektor sudah lengkap, sudah ada konsumen, sudah ada pemerintah, sudah ada produsen, dan juga luar negeri. Nah, inilah yang dilakukan, ya. Ada negara lain di dunia, ada perusahaan atau produsen, ada pemerintah, ada rumah tangga atau konsumen. Tapi enggak, ini pelakunya ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, negara lain. Tetapi mereka bisa bertindak sebagai konsumen juga, bisa juga bertindak sebagai produsen, ya, seperti yang disebut tadi. Perusahaan bertindak sebagai produsen dalam membuat barang dan jasa. Dibeli oleh rumah tangga sebagai konsumen. Nah, rumah tangga juga bisa berperilaku sebagai produsen dengan menjual tenaga kerja, ya. Jadi saya menjual diri saya ke perusahaan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Saya sebagai produsen, perusahaan sebagai konsumen. Dia membeli tenaga saya, ya. Pemerintah juga demikian, bisa sebagai konsumen, bisa juga sebagai produsen. Negara lain juga bisa sebagai produsen, dia ekspor, ya, ke negara kita. Dia juga bisa sebagai konsumen, kita mengimpor. Terbalik, ya. Iya betul, kita mengekspor. Sebaliknya, kita mengekspor ke negara lain, atau sebagai negara lain itu menjadi konsumen kita, atau kita jadi konsumen negara negara lain, di mana negara lain tersebut melakukan ekspor, kita menerimanya sebagai impor, ya. Nah, dalam siklus tersebut ada pembelian, ada penjualan, ada pajak, ya, ada upah,
ada bunga, laba, dividen, sewa dan sebagainya. Itulah nanti yang akan kita hitung sebagai pendapatan nasional ya. Jadi interaksi dari semua kegiatan antar pelaku-pelaku ekonomi inilah yang akan kita hitung semuanya. Nggak boleh ada satupun yang tidak terhitung sebagai pendapatan nasional ya. Berapa saja pembelian barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri oleh orang asing, berapa saja pembelian barang dan jasa yang dibuat oleh orang asing, berapa saja pembelian barang dan jasa dalam negeri, berapa saja pajak, berapa saja upah, bunga, dan pembayaran transfer, berapa saja upah, bunga, dividen, laba, dan sewa. Kita total semua menjadi pendapatan nasional tergantung dari pendekatan apa yang kita akan hitung. Nah, itu nanti kita lihat ya. Nah, jadi keterangannya perusahaan akan menjual barang dan jasa pada rumah tangga dan pemerintah yang terlihat pada aliran melingkar sebagai aliran menuju sektor perusahaan. Perusahaan membayar upah, bunga, dividen pada rumah tangga dan membayar pajak pada pemerintah. Pembayaran ini diperlihatkan tadi dalam diagram melingkar mengalir keluar dari sektor perusahaan. Ya, ini ya, lihat dari sektor perusahaan ya. Jadi ada diagram keluar ya, dia mengalir keluar atau diagram ke dalam, dia mendapatkan ya, mengalir ke dalam perusahaan dia mendapatkan, kalau dia memberikan ya. Nah, pemerintah mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan pembayaran dan pembelian barang jasa dari perusahaan. Membayar upah dan bunga untuk rumah tangga, transfer untuk rumah tangga. Nah, rumah tangga membelanjakan sejumlah pendapatan mereka pada barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Juga produk impor dari luar negeri ya. Demikian orang luar negeri ada yang membeli juga barang ekspor dari kita, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri dan dijual ke negeri lain. Rumah tangga membayar pajak ke pemerintah dan mendapat upah dari pemerintah serta perusahaan ya. Kalau dia bekerja di pemerintahan. Jadi bisa saja dia bekerja di pemerintahan, bisa saja juga dia bekerja di perusahaan atau dia bekerja sendiri ya. Nah, ini ya. Jadi circular flow diagramnya ini lihat ya. Jadi ada pemerintah, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada luar negeri ya. Jadi ada 4 sektor disebut di situ, yaitu pemerintah, rumah tangga, perusahaan, dan negara-negara lain. Mereka berinteraksi di pasar semuanya ya. Jadi yang ada kata pasar itu interaksi mereka lah ya. Jadi negara lain akan berinteraksi di pasar luar negeri, ada juga dalam negeri berupa pasar barang, ada pasar tenaga kerja, ada pasar uang, dan lembaga keuangan. Memang banyak pasar, tapi kita definisikan 4 ini ya. Jadi ada 4 sektor dan ada 4 pasar di situ, yaitu pasar barang atau jasa, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri ya. Jadi kalau lihat ada garis tebal adalah aliran barang dan jasa. Kalau putus-putus aliran pembayarannya ya, sebaliknya ya. Jadi contoh rumah tangga masuk ke pasar tenaga kerja, lalu dia masuk ke perusahaan. Perusahaan mengambil dari pasar tenaga kerja tersebut ya. Nah, aliran putus-putus ini perusahaan akan membayar tenaga kerja dari rumah tangga ya, dan rumah tangga akan mendapatkan pembayaran tersebut dari perusahaan. Demikian ya, kita lihat juga di pasar barang bagaimana rumah tangga juga membeli barang ya, rumah tangga juga membayar barang ya, pemerintah juga demikian, dan semuanya terlibat. Jadi tidak ada satu sektor pun yang tidak terlibat di dalamnya. Jadi pemerintah pasti juga sebagai konsumen, pasti juga sebagai produsen. Rumah tangga juga pasti juga sebagai produsen, pasti juga sebagai konsumen. Perusahaan juga pasti juga sebagai konsumen, bisa juga sebagai produsen ya. Sama juga negara-negara lain juga bisa sebagai produsen, bisa juga sebagai konsumen. Jadi semua gerakan pelaku-pelaku ekonomi pasti melakukan hal tersebut, yaitu kadang kita makan sebagai konsumen, kadang kita bekerja sebagai produsen ya. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional bagaimana? Kita asumsikan lebih sederhana, yaitu konsumsi dan produksi ya. Ada 2 sektor
penting kita asumsikan, yaitu sektor rumah tangga dan sektor usaha ya. Jadi kita belah dua ya. Rumah tangga pemilik faktor produksi ya, sektor usaha penyewa pembeli faktor produksi guna memproduksi barang dan jasa. Yang sebaliknya ya, jadi rumah tangga menerima pembayaran sewa atau menjual faktor produksi yang menjadi pendapatan rumah tangga yang berupa gaji, bunga, sewa dan profit. Ya, jadi sektor usaha memproduksi barang dan jasa dan menyewa atau membeli faktor produksi dari rumah tangga, atau sebaliknya rumah tangga menerima sewa atau menjual faktor produksi yang menjadi pendapatan rumah tangga yang berupa gaji, bunga, sewa dan profit. Maksudnya begini, jadi perusahaan menjual barang dan jasa, rumah tangga menjual faktor-faktor produksi yang berupa tenaga misalnya ya, sehingga mereka mendapatkan gaji, bisa bunga, sewa dan profit. Sedangkan usaha akan mendapatkan uang sebagai hasil penjualannya ya. Jadi kita lihat ada dua sektor tersebut. Nah, kita lihat ini sektor tersebut ya. Ada household, ada juga firms ya. Tangga atau household atau HH atau RT. Firms itu organisasi ya. Ya, jadi ada dua yang terlibat di sini ya, kita sederhanakan menjadi dua, yaitu household dan firms. Apa yang mereka lakukan yaitu mereka diinteraksi dengan pasarnya masing-masing ya. Jadi kalau saya sebagai tenaga kerja atau household mau menjual faktor produksi saya misalnya sebagai labor atau tenaga kerja, saya akan datang ke market for factors of production. Lalu akan dibeli oleh perusahaan. Nah, perusahaan akan hasil produksi yang akan menjual di pasar market for goods and services yang akan dibeli oleh household ya, demikian. Nah, ada dua tanda panah di sini, ada tanda panah hijau dan ada tanda panah oranye. Nah, kalau mencari pendapatan nasional, maka kita jumlahkan salah satu warna panah, yaitu pendekatan oranye atau menggunakan pendekatan hijau. Lihat, karena apa? Pasti besarnya oranye dan besarnya hijau sama, ya. Karena mereka juga yang melakukan transaksi. Lihat, ya. Jadi ada tanda panah oranye, ada tanda panah hijau. Jadi kalau kita menghitung pendapatan nasional, kita tambahin semua tanda panah yang oranye, atau kita tambahin semua tanda panah yang hijau ya, atau loh. Jadi bukan ditambahin semua hijau dan oranye ya, tapi yang oranye semua ditambahin semua jadi agregat, atau ya yang hijau ditambahin semua ya jadi agregat ya. Oke. Jadi kalau yang oranye flow of inputs and outputs, yang hijau flow of dollar ya. Jadi kita lihat bahwa pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional dari grafik ini, dari diagram ini, kita bisa lihat ada dua pendekatan, yaitu pendekatan flow of inputs and outputs atau yang hijau flow of dollars ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan ada dua pendekatan di sini, yaitu pendekatan faktor produksi dan pendekatan konsumsi. Apa yang senang dipakai oleh negara-negara untuk menghitung pendapatan nasionalnya akan kita lihat, dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, jenis dan harga faktor produksi ya. Kita lihat dulu pendekatan faktor produksi. Apa saja yang kita hitung semua, yaitu bisa saja sewanya kita hitung dalam 1 tahun semua pelaku ekonomi di Indonesia, bisa saja ditambah upah, ditambah bunga, dan ditambah profit. Ya, dari mana hasil sewa itu? Yaitu hasil dari tanah dan bahan baku, dari mana hasil upah adalah hasil dari tenaga kerja, dari mana hasil bunga adalah hasil dari modal. Sedangkan profit hasil dari keterampilan Anda mengelola sesuatu ya, misalnya membangun sebuah perusahaan. Jadi keempatnya ditambah, sewa, tambah upah, tambah bunga, tambah profit, di agregat seluruh yang ada di Indonesia. Itulah menjadi pendapatan nasional ya. Jadi gross domestic product atau pendapatan nasional di Indonesia
Indonesia senang menggunakan pendekatan GDP, Gross Domestic Product, dibandingkan pendekatan GNP, ya, gross, ya, net product national, gross, GNP, ya, gross net product atau gross national product, ya. Nah, kita lihat GDP karena disukai oleh Indonesia, dan semua kalau presiden memberikan pidato atau menteri keuangan bahwa pendapatan nasional kita sekian, itu pasti pendekatannya GDP karena Indonesia menggunakan pendekatan GDP. Apa itu definisinya? GDP adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian selama satu periode waktu tertentu, ya. Jadi nilai barang dan jasa akhir artinya nilai akhir yang dihitung, ya, nilai akhir yang dihitung. GDP adalah penjumlahan nilai konsumsi ditambah investasi, ditambah pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, ditambah ekspor neto yang dihasilkan dalam. Jadi GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah NX, ya. Yang dihitung yang mana? Yang nilainya terakhir, ya. Jadi waktu kursi baru jadi, belum, masih di gudangnya, masih di gudang, kayu-kayu dan sebagainya belum diproduksi, itu belum kita hitung. Tapi setelah kursi itu dijual baru kita hitung akhir, ya. Nah, GDP adalah penjumlahan nilai tambah di dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. GDP adalah penjumlahan pendapatan di dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. GDP is used for many purposes, but the most important one is to measure the overall performance of an economy. Jadi GDP adalah pendapatan nasional dan banyak digunakan untuk melihat performa dari ekonomi. Nah, ini atau, ya, GDP adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian selama suatu periode waktu tertentu, atau kedua, atau yang tiga ini, atau yang keempat, yaitu penjumlahan pendapatan di dalam perekonomian selama periode waktu tertentu, ya. Nah, pertumbuhan GDP. Nah, kalau kita disebut berapa pertumbuhan ekonomi, sebetulnya adalah kita lihat penambahan atau peningkatan dari GDP. Sekarang ada minus, ya, di 2 kuartal terakhir kita terjadi minus. Jadi pertumbuhan ekonominya minus, sehingga kita masuk ke dalam yang namanya resesi ekonomi. Karena definisi resesi ekonomi adalah ketika pertumbuhan ekonomi nasional 2 periode berturut-turut negatif atau minus, ya. Nah, kita harapkan memang GDP yang bertumbuh bukan menurun. Karena PSBB atau apa, atau iya, masih terdengar suara saya? Tes? Masih, Tes? Mas. Masih. Ya, kita lanjutkan. Iya. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menghitung adalah berapa kenaikan dari pendapatan nasional. Jadi kelihatan dalam 2 kuartal ini kita pertumbuhannya bahwa malah pendapatan nasional kita menurun, ya. Dari kuartal 1 menurun, kuartal 2 menurun, mudah-mudahan di kuartal 4 kita rebound, ya. Naik, ya. Kuartal 4 ini di akhirnya sampai Desember nanti, ya. Nah, pertumbuhan GDP karena satu, perubahan ketersediaan resources, bisa lebih banyak malah bisa lebih sedikit, ya. Kalau lebih sedikit kayak kita ini sekarang, ya, lagi resesi, ya. Ada peningkatan produktivitas atau efisiensi, ya. Jadi lebih efisien sehingga lebih produktif, ya. Ada penggunaan resources lebih tinggi, ya. Jadi itu, ya, pertumbuhan GDP, resource lebih banyak atau produktivitas. Resources lebih banyak, contoh kayak kita hasil hutan tadinya 1 hektar sekarang jadi 2 hektar, itu lebih banyak, ya. Nah, kalau yang kedua beda. Misalnya sawah tadinya menghasilkan padi 1 hektar misalnya 5 kuintal, sekarang 1 hektar menjadi 2 kuintal. Itu produktivitas, ya. Tetap 1 hektar tapi terjadi peningkatan, itu namanya produktivitas. Tapi kalau yang pertama, tadinya 1 kuintal 1 hektar, dia berikutnya memproduksi 2 hektar menjadi 2 kuintal. Bedanya itu, ya. Jadi satu ekstensifikasi, satu intensifikasi. Kalau zamannya pelajaran-pelajaran zaman era Soeharto dulu, ya, bagaimana meningkatkan produksi beras misalnya, kita lakukan ekstensifikasi dan intensifikasi, ya, sehingga terjadi pertumbuhan. Ya, bisa dua-dua itu dikerjakan, ya. Nah, jadi tadi kita
kita review lagi bahwa kita sederhanakan menjadi 2 jenis, yaitu rumah tangga, pemerintah dan produsen atau perusahaan. Ya, pokoknya dua-duanya melakukan namanya produksi dan konsumsi, dua-duanya ya. Nah, ada kita membayar, ada kita membeli. Itu yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Tapi ada pendekatan membayar, ada pendekatan membeli, bukan di jumlah semua ya. Pembelian di jumlah semua itu pendapatan nasional. Pengeluaran di jumlah semua itu pendapatan nasional ya. Nah, yang paling banyak adalah membeli, pendekatan membeli atau konsumsi. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pendapatan agregat dan pengeluaran agregat tadi yang saya bilang membeli dan menjual, mendapatkan uang dan mengeluarkan uang. Ya, berarti kalau pendapatan agregat adalah mendapatkan uang, pengeluaran agregat adalah mengeluarkan uang. Artinya hasil-hasil itu didapat dari pendapatan atau dari pengeluaran. Untuk perekonomian secara keseluruhan, pendapatan harus sama dengan pengeluaran karena itu pendekatannya bukan pendekatan pendapatan ditambah pengeluaran, bukan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan pendapatan harus sama dengan pendekatan pengeluaran, ya kan? Nggak mungkin lah besar pasak daripada tiang, ya. Income must equal expenditure karena setiap transaksi memiliki penjual dan pembeli pasti. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pembeli adalah pendapatan bagi penjual. Jadi dua pendekatan itu harus sama sehingga ketika kita menghitung pendapatan nasional tidak masalah pendekatan apa yang dipakai karena pasti sama. Mau pendekatan pendapatan atau mau pendekatan pengeluaran. Ya, kita lihat pengukuran GDP. Jadi berdasarkan sirkulasi kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, GDP berarti dapat diukur dalam 2 cara, yaitu total nilai dari aliran produk akhir dan kedua total biaya atau penghasilan input yang digunakan untuk memproduksi output, ya. Jadi total nilai dari produk akhirnya atau total biayanya yang kedua. Karena profit merupakan konsep residu, maka kedua cara tersebut menghasilkan total GDP yang sama. Jadi satu atau dua nggak ada masalah, mau pendekatan satu atau pendekatan dua hasilnya pasti sama karena pengeluaran sama dengan pendapatan. Nah, gross domestic product adalah salah satu pengukuran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian, ya. Jadi GDP itu menunjukkan dua angka, yaitu angka pengeluaran dan angka pendapatan. Tapi dua-duanya sama itu ya, pengeluaran sama dengan pendapatan. GDP adalah total nilai pasar untuk seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam negara dalam satu periode tertentu. Ya, jadi pengukuran GDP. GDP adalah nilai pasar ya. Jadi GDP adalah nilai pasar, jumlah total dari nilai yang terjadi di pasar. Tadi kan ada semua pasar ya. Pasar ini ada pasar tenaga kerja, ada pasar bangsa ya, ada pasar ekspor impor dan semua ada pasar lembaga keuangan ya. Semua digabung nilainya ya. Itulah GDP. Jadi output dinilai dari harga pasar. Lanjutannya barang dan jasa akhir. GDP mencatat hanya nilai dari barang dan jasa akhir, bukan barang antara atau intermediate goods. Nilai hanya dihitung sekali. Jadi tidak boleh ada penilaian ganda atau penjumlahan ganda ya. Jadi GDP adalah nilai pasar barang dan jasa akhir ya. Selanjutnya yang diproduksi ya. Jadi GDP memasukkan barang dan jasa yang diproduksi pada masa sekarang. Bukan transaksi dari masa lalu. Jadi sekarang, jadi bukan tahun lalu ya. Jadi yang sekarang gitu. GDP Indonesia berapa tahun ini? Bukan tahun lalu ya yang dikasih tahu ya, tahun ini ya. Dalam suatu negara ya. Jadi GDP mengukur nilai produksi dalam geografi suatu negara. Ya satu wilayah lah ya. Jadi kita bisa GDP-nya Jawa Barat berapa? GDP DKI Jakarta berapa? Pokoknya satu wilayah ya. Pada periode waktu tertentu ya. Jadi GDP mengukur nilai produksi dalam waktu yang spesifik, biasanya 1 tahun atau 3 bulanan ya. Kemarin kalau kita ngitung kuartalan ya, 3 bulanan ya, yang kita bisa dibilang resesi ya, karena dalam 2 kuartal terakhir kita terjadi penurunan GDP ya. Nah, pelaku ekonomi yang kita tahu bahwa ada 4, rumah tangga, sektor usaha, pemerintah dan juga luar negeri ya. Nah, maka GDP adalah penjumlahan komponen-komponen tersebut, ya, yaitu konsumsi C plus investasi I plus pengeluaran pemerintah G plus net ekspor NX. Ya, jadi GDP sama dengan C tambah
I tambah G tambah NX. Nah, biasanya GDP kita lambangkan dengan Y. Y adalah pendapatan nasional. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Ya, yang terkenal ini ya. Jadi ini pendapat dari Keynes ya. Inilah hasil pendapat dari Keynes. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Nah, kalau klasik dia tidak mengakui yang namanya G, ya. Jadi Y sama dengan C tambah I saja, ya. Kalau di klasik Y sama dengan C tambah I, G dan NX gak ada karena C-nya udah termasuk C dalam negeri dan luar negeri, I-nya juga termasuk I dalam negeri dan luar negeri kalau di hitungan klasik. Nah, kalau GDP pendapatan nasional pemerintah yang mereka keluarkan itu menggunakan pendekatan Keynes karena dihitung juga pelaku dari pemerintah karena pemerintah termasuk salah satu sektor. Ya, lihat tuh dalam pelaku ekonomi. Jadi harus dihitung, ya. Nah, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah N X. C itu consumption, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya pembelian rumah baru ya. Jadi hanya barang dan jasa dia gitu ya. Kegiatan dia pengeluaran dia sehari-hari ya. Investasi adalah pengeluaran untuk capital equipment, bisa inventories, bisa structure, termasuk di dalamnya pembelian rumah baru. Jadi pembelian rumah baru itu bukan dihitung dalam konsumsi tapi sebagai investasi ya. Jangan ada perhitungan ganda ya, double perhitungan ya. Ada juga pengeluaran pemerintah atau G ya, pengeluaran barang dan jasa oleh pemerintah daerah dan pusat ya, pemerintah yang mengeluarkan kalau pengeluaran pemerintah G. Contohnya apa? Yaitu pertama gaji-gaji pegawai negeri ya, terus subsidi, lalu transfer ya, beasiswa, KIP ya, lalu bantuan-bantuan bencana alam, bantuan kesehatan dan sebagainya, pembangunan infrastruktur ya, itu semua pengeluaran pemerintah. Ada net ekspor, yaitu ekspor dikurangi impor. Bisa saja kita lebih banyak impornya, bisa saja kita lebih banyak ekspornya, bisa saja jadi akhirnya kalau kita lebih banyak impor maka negatif itu hasilnya dalam perhitungan Y, perhitungan GDP. Maka itu kita berusaha agar ekspor lebih besar daripada impor ya. Nah, kita lihat income approach, pendekatan ya. Jadi berarti pendekatan pendapatan. Ya, tadi ada dua jenis pendekatan tadi kan yang saya ceritakan ya, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Sekarang coba kita tinjau satu-satu, yaitu pendekatan pendapatan atau income approach. Income approach mengumpulkan data pendapatan atau balas jasa seluruh faktor produksi dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi kita lihat satu-satu semua hasil dari income. Bisa dari tenaga kerja yaitu gaji atau upah, bisa dari modal dapatnya bunga, bisa dari sumber daya alam dapatnya sewa, dan bisa dari entrepreneur dapatnya profit. Dijumlahin semua income tersebut, total agregat jadilah itu pendapatan nasional ya. Jadi income approach adalah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama satu periode ya. Formulanya Y sama dengan R tambah I tambah W tambah P. R itu apa? R itu adalah rent ya, rent. Berarti kalau rent sewa. Lalu I itu apa? Interest. Berarti kalau interest di sini lalu W ini wage. Wage ini apa? Yaitu gaji atau upah. Sedangkan P itu adalah profit atau keuntungan dari seorang pengusaha. Dijumlahkan semua ya. Y sama dengan R tambah I tambah W tambah P. Huruf kecil itu semua ya. R, I, W, P-nya huruf kecil. Ini adalah rumus ya secara internasional. Kita baca di buku textbook, inilah lambang-lambangnya ya. Jadi Y adalah pendapatan nasional atau NI, national income. R adalah sewa tanah atau alam, I adalah bunga modal, W adalah upah tenaga kerja. Ya, bukan upah anak TK ya, upah tenaga kerja. P adalah laba dari pengusaha atau skill. Nah, perhitungannya disebut national income atau NI.
Ini menggunakan income approach. Coba kita lihat pendekatan yang lain, yaitu production approach. Nah, jadi ini dari pendekatan produksi, ya. Kalau tadi dapat dari ujungnya income, input, income, ya. Lalu produksi, lalu nanti ada pengeluaran, ya. Yang perlu kita perhatikan dari perhitungan dengan pendekatan ini adalah kemungkinan terjadinya double counting. Perhitungan ganda, karena output suatu produksi bisa menjadi input bagi perusahaan lain. Itu ya, jadi agak kesulitan di production approach. Sebetulnya ini juga kurang populer ya, menghitung pendapatan nasional ya, karena kita menghindari seringnya terjadi double accounting ya. Karena bisa saja ini output tapi di perusahaan lain bisa disebut input ya. Contoh pabrik pasir tapi input bagi perusahaan-perusahaan konstruksi ya untuk membangun rumah ya gitu. Oleh karena itu pendekatan produksi lebih tepat jika menghitung nilai tambah suatu input sampai menjadi output yang dijual ke konsumen. Jadi yang dihitung adalah nilai tambahnya. Ya, nilai tambahnya yang dihitung ya, bukan nilai akhir atau nilai input. Nah, production approach adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambahnya atau added value. Ya, proses produksi. Formulanya adalah semua penjumlahan semua nilai tambah ya. Jadi sigma P kali Q, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 jumlah barang ke 1, P1 harga barang ke 1, Q2 jumlah barang kedua, P2 harga barang kedua, Qn jumlah barang ke N, dan PN harga barang ke N. Jadi semua dijumlah. Ya, semua berapapun barang yang ada dikalikan harganya. Di total itulah pendapatan nasional. Agak capek ya, banyak banget barang yang mau dijual yang mau dijumlah, tapi ada semua datanya di BPS. Jangan khawatir ya. Semua datanya ada di BPS. Kalau ada tugas menghitung, maka Anda tinggal buka BPS, harga barang ini berapa, kalikan harganya. Ada di BPS, ada barangnya dan ada harganya. Di BPS tahun tertentu ya. Ya, BPS misalnya tahun 2020, maka kan di laporan statistik tahun 2020, maka itu adalah data-data tahun 2020. Itulah yang disebut production approach. Nah, yang paling populer adalah, nah ini contoh ya. Jadi dari barang-barang pertanian, pertama kalau di BPS ya, dari Badan Pusat Statistik, dia menggolongkan barang-barang tersebut. Yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua pertambangan dan penggalian. Industri pengolahan yang ketiga, listrik, gas, dan air minum yang keempat, bangunan yang kelima, perdagangan, hotel, dan restoran keenam. Ketujuh adalah pengangkutan komunikasi, 8 bank dan LKBB, 9 sewa rumah, 10 pemerintahan dan pertahanan, dan 11 jasa-jasa. Ya, jadi ada 11 lapangan usaha yang dihitung dalam production approach ya. Itu ada datanya di statistik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ya. Jadi ada 11. Jadi kalau 12 sudah salah ngitungnya ya. Yang diakui oleh di kita adalah 11 barang itu, yang jenis barang itu yang akan dihitung. Itulah di total semua menjadi pendapatan nasional. Nah, bedanya dengan antara tadi production approach dan income approach adalah bahwa kalau pendekatan produksi ya, kalau pendekatan produksi yang dihitung adalah konsumsi plus investasi plus belanja pemerintah plus ekspor neto, sedangkan pendekatan pendapatan yang dihitung adalah bunga, sewa, pajak, depresiasi, dan profit. Ya, oke. Jadi ada lihat ya, kita lihat lagi ke belakang, kita review. Jadi bagaimana menghitung pendapatan nasional ya. Nah, ada 3. Nah, ya, ada 3 ya. Nah, ini metode perhitungan GDP. Pertama, expenditure approach. Ada 3 pendekatan. Pertama, expenditure approach, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Yang kedua adalah income approach. Ya, rumusnya yaitu Y sama dengan R tambah I tambah W tambah P. Yang ketiga adalah
production approach. Ya, yang rumusnya adalah dijumlahkan semua sektor dikalikan harganya. Y sama dengan P1 tambah Q1 tambah Q2, P2 tambah Q2 dan seterusnya semuanya sampai PN kali QN. Ya. Nah, mana yang paling populer? Yang paling populer adalah dan paling senang dipakai di seluruh dunia adalah pendekatan expenditure approach, ya. Ini paling senang seluruh pemerintah di dunia. Jadi hampir semua kalau disebutkan GDP suatu bangsa pasti dia gunakan expenditure approach. Karena inilah yang disukai, pendekatan inilah yang juga dipaparkan oleh Keynes, ya. Keynes melihatnya dari sini, yaitu dari rencana dan real, ya. Dia lihat rencana dan real, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Nah, mana rumusnya? Kevin, sini gue bilang. Mana rumus expenditure? Y sama dengan C tambah I tambah G, ya. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Inilah yang anak ekonomi juga suka kalau ditanya di ujian ini selalu mereka jawab. Coba hitung dengan rumus pendapatan nasional. Iya Pak, Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Ini yang paling populer. Semua anak makro, anak ekonomi bilang pendapatan nasional dihitung dari mana? Dari konsumsi tambah investasi ditambah government expenditure ditambah net export, ya. Padahal ada beberapa pendekatan, bukan hanya expenditure approach, yaitu income approach dan juga production approach. Oke, ya, sekarang kita telaah GDP itu sendiri. Ya, bedanya orang ekonomi sama yang lain, dia tahu nilai GDP yang disampaikan oleh pemerintah itu real atau nominal, ya. Jadi pendapatan nasional kita adalah misalnya berapa? 1.000 triliun. Itu beneran nggak sih 1.000 triliun gitu kan? Nah, jadi sebetulnya ada nilai realnya, ada nilai nominalnya gitu. Ya, jadi nominal GDP adalah nilai produksi dari barang dan jasa pada harga berlaku. Artinya sebenarnya gini, nggak adil dong. GDP kita sekarang misalnya 1.500, tahun lalu 1.000. Wah Pak, terjadi peningkatan. Ya, terjadi peningkatan, harganya naik. Ya kan, jadi seolah-olah kita dengar pemerintah, wah prestasi pemerintah bagus, meningkat sebesar 50% dari 500. Iya, padahal itu yang diumumkan adalah nominal GDP. Ya iya, kalau kemarin harga bubur 1.000, sekarang harga bubur 1.500. Kalau dikalikan yang tadi, kalikan harga bubur kali harganya, yang kemarin dikali 1.000, yang sekarang kali 1.500. Ada kenaikan nggak? Enggak, harganya aja yang naik, tapi GDP-nya dilaporkan naik, ya. Tapi orang ekonomi langsung tahu, oh itu nominal GDP itu. Nilai produksi dari barang dan jasa pada harga yang berlaku. Nah, kalau real GDP, nilai produksi barang dan jasa pada harga konstan. Jadi ya nggak adil dong tahun ini dihitung 1.500 harga bubur. Tahun lalu 1.000, harusnya dihitung sekarang dikalikan 1.000 juga. Nah, kelihatan kan ternyata walaupun naik jadi 1.500 tapi produksi bubur kemarin itu 1.000 mangkok, sekarang 900 mangkok. Iya kan, kalau dikalikan harga konstan, bayangkan 1.000 kali 1.000, 900 kali 1.000 ternyata terjadi penurunan. Bisa saja realnya nurun walaupun nominalnya naik. Nah, pemerintah senangnya ngumumin yang nominal, ya, biar dilihat ada peningkatan. Padahal sebetulnya kok katanya pertumbuhan ekonomi tinggi, ya, naik, ya. Kok tetap nggak bisa beli barang gitu, ya. Kok barang-barang terasa lebih mahal, ya. Apalagi negatif, ya. Pertumbuhan ekonomi negatif, wah ngeri banget, ya. Nggak bisa beli apa-apa, ya. PHK di mana-mana, ya. Nah itu, ya, jadi Anda harus bisa menjelaskan apa itu beda nominal dan real GDP, ya. Nah, ada indeks harga. Jadi kita menggunakan indeks harga untuk menghitungnya, ya, atau deflator GDP, yaitu GDP nominal per GDP real, ya. GDP real sama dengan GDP nominal per GDP deflator. Jadi kita harus mencari GDP deflatornya berapa, ya. Nah, contohnya di sini, ya, tabel real and nominal GDP, ya. Oke. In 2001 year, harga hotdog $1, ya. Tahun 2002 harga hotdog, ya, anjing panas, ya, $2 naik, ya. Tahun 2003
hotdog naik jadi $3. Kebayang ya, di tahun 2001, 2002 harga naik. Tapi coba kita lihat quantity of hot dogs ya yang dijual. Berapa jumlah hotdog yang terjual pada tahun 2001 100, pada tahun 2002 150, pada tahun 2003 200 ya. Nah, kita lihat juga harga hamburger. Ya, hamburger. Tahun 2001 harganya $2, tahun 2002 $3, tahun 2003 $4. Nah, kuantiti hamburger yang terjual adalah di tahun 2001 50, tahun 2002 100, tahun 2003 150. Ditanyakan berapakah pendapatan nasionalnya? Misalnya barang-barang yang dijual di negara itu ini misalnya ya. Nah, kita lihat ya, berarti nominal GDP-nya ya. Nominal GDP itu adalah ketika harga nilai produksi barang dan jasa dijual pada harga tersebut, harga yang berlaku ya. Kita lihat ya. Nah, kalau nominalnya berarti 1 dikali 100 ditambah 2 kali 50. Ya. Maka kita lihat hasilnya 200 di tahun 2002 naik harga hotdog dikali 2 ya. Harga hamburger kali 3 hasilnya 600. 2003 lihat harganya naik 3 kalikan 200 tambah hamburgernya 4 kalikan 150 hasilnya $1.200. Kelihatan peningkatannya luar biasa ya. Pendapatannya ya dari $200 jadi $600, sekarang jadi $1.200. Coba kita lihat realnya berapa ya. Realnya berapa? Kita nggak adil dong. Kalau kita hitung berdasarkan harga hari saat itu, maka kita pakai harga konstan. Kita pilih harga konstan dengan tahun dasar 2001 ya. Nah, harga tahun dasar di 2001, harga hotdog $1, harga hamburger $2. Kita kalikan setiap tahun, maka kita lihat hasilnya. Ya, pendapatannya ternyata menggunakan harga konstan dengan tahun dasar 2001, yaitu harga pendapatannya 2001 $200, 2002 $350, 2003 $500. Lihat, bandingkan ya, jauh banget ya. Ya, jangan bilang oh pemerintah bohong, jangan gitu ya, karena memang metode ngitungnya beda. Yang satu menggunakan nominal GDP, yang satu menggunakan real GDP. Jadi seolah-olah kita wah hebat, pertumbuhannya bisa 100% ya, dari 600 ke 1.200. Ya, padahal sebenarnya bukan dari 200 ke 600, tapi 200 ke 350, dari 600 ke 1.200, sebenarnya 350 ke 500. Itu bedanya nominal GDP dan real GDP dengan ini kalau dicontohnya menggunakan tahun dasar atau base year 2001. Itu bedanya. Jadi banyak kelemahan penghitungan di GDP ini ya. Di dunia kan pakai indikator itu melihat indikator pertumbuhan ekonomi nasional atau performa dari ekonomi suatu negara ya. Apa? Beberapa jenis output tidak dimasukkan dalam perhitungan. Contoh kegiatan ekonomi, underground ekonomi ya. Jadi yang ekonomi yang nggak kelihatan ya. Ya, bisa saja kita nggak memasukkan hasil-hasil dari UKM yang tidak terdaftar ya. Padahal banyak UKM yang terdaftar, banyak UKM tidak terdaftar, tapi karena tidak terdaftar, datanya nggak masuk. Tidak juga memasukkan dampak lingkungan. Contoh, pabriknya betul-betul besar, menghasilkan pendapatan yang tinggi, tapi sebetulnya menghancurkan hutan, menghancurkan sungai. Itu kan harus dihitung bahwa bukan pertumbuhan yang ada, tapi yang ada adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan kan bukan bertumbuh namanya. Ya, atau perhitungan GDP juga tidak memasukkan pertambahan nilai dari bertambahnya kualitas output. Jadi hanya dilihat kuantiti, kualitasnya nggak dihitung gitu ya. Jadi mobilnya nambah kita produksi 1.000 mobil, padahal sebetulnya 1.000-nya kualitasnya nambah juga gitu. Jadi dihitung dengan kualitas yang sama ya. Oke, tadi saya bilang bahwa Indonesia suka menggunakan pendekatan GDP. Amerika suka menggunakan pendekatan GNP. Mengapa setiap negara punya itu masing-masing ya, punya apa sih namanya fanatisme masing-masing ya. Tentunya mereka menghitung yang nilainya lebih tinggi. Indonesia merasa bahwa perhitungan GDP-nya lebih tinggi dari GNP. Amerika merasa perhitungan GNP-nya lebih tinggi dari GDP. Secara politis tentu dong kita laporkan ke masyarakat, ke rakyat, harus yang lebih tinggi ya.
Konsep penting yang membedakan antara GDP dan GNP adalah perhitungannya. Ya, jadi kalau pada GDP yang dipakai adalah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah negara. Artinya faktor produksi yang dipergunakan belum tentu milik negara yang bersangkutan. Dalam perhitungan GDP juga dimasukkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing dan pekerja kewarganegaraan asing. Sedangkan dalam menghitung GNP, ya bedanya dengan GNP adalah balas jasa bagi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Yang termasuk ke dalam perhitungannya adalah gaji pekerja domestik di luar negeri dan laba perusahaan domestik di luar negeri. Nah ya bedanya apa? Jadi kalau GDP itu semua barang dan jasa yang dilakukan di dalam negeri di Indonesia itu diakui. Walaupun itu perusahaan Amerika, Jepang dan sebagainya. Ya, jadi hanya di dalam negeri. Kalau GDP yang diakui adalah semua produksi yang di dalam negeri. Yang di luar negeri enggak. Ya, misalnya perusahaan Indonesia yang di luar negeri enggak diakui. Ya, penghitungannya ya, enggak diakui penghitungannya. Ya, kalau GDP adalah semua produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri semua diakui perhitungannya walaupun punya negara asing. Misalnya Shell membangun pabrik di Indonesia kita hitung. Ya, tapi kalau GNP yang diakui adalah semua barang atau jasa yang dihasilkan negara itu dimanapun berada. Yang dihasilkan negara itu saja, dimanapun berada. Jadi di Amerika, misalnya saya punya perusahaan di Amerika, nggak diakui di Amerika, karena itu dibilang orang Amerika itu punya Indonesia. Nah, tapi kalau perusahaan atau pabriknya orang Amerika di Indonesia, itu diakui di Amerika dalam penghitungan pendapatan nasionalnya. Bedanya di sana. Ya, jadi kayak kita ada titip mobil orang di rumah kita, misalnya ya, kalau GDP mobil itu kita akui, wah lihat dong, hitung dong, itu mobil saya itu, padahal tetangga naruhnya di tempat kita. Ya, sedangkan motor yang saya taruh di tetangga nggak dihitung. Karena yang dihitung adalah di rumah kita saja, GDP. Kalau GNP adalah semua barang yang milik kita. Jadi walaupun ada mobil 10 di rumah kita, nggak dihitung karena itu punya orang. Tapi ada mobil 20 di rumah orang, saya hitung. Nah, Amerika banyak sekali perusahaan-perusahaannya, investasi-investasinya di seluruh dunia. Ya, jadi kalau mereka menghitung pendapatan nasional menggunakan GNP karena banyak sekali ya. Sedangkan sedikit sekali yang melakukan investasi di dalamnya ya, maksudnya dibandingkan dari investasi dia ke luar negeri. Jadi dia lebih menguntungkan menggunakan GNP. Indonesia perusahaan-perusahaan luar negerinya sedikit, sangat sedikit ya. Jadi lebih menguntungkan menggunakan GDP. Jadi pemerintah Indonesia menggunakan GDP sebagai menghitung pendapatan nasionalnya, ya, yaitu semua barang atau jasa yang dihasilkan di dalam suatu atau wilayah Indonesia diakui semua. Ya, oke. Kebayangkan dari pabriknya dari Amerika, pabriknya dari Jepang, pabrik dari seluruh dunia dimasukkan ke sini dihitung sebagai pendapatan nasional Indonesia gede banget kan, apalagi nanti katanya di Omnibus Law investor asing lebih ditambah, dirangsang untuk masuk ke Indonesia. Nah, itu semua dihitung dalam pendapatan nasional atau GDP. Oke, jadi jelas ya perbedaan antara GDP dan GNP. Jadi GDP sama dengan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam suatu negara selama suatu periode waktu tertentu. Jadi dihasilkan dalam suatu negara. Kalau GNP adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara selama suatu periode waktu tertentu. Jadi faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara. Kalau GDP yang dihasilkan dalam suatu negara walaupun punya siapa saja. Tapi kalau GNP yang dimiliki warga negara. Jadi kalau ada warga negara asing memiliki di Amerika, tapi kalau faktor produksi yang dimiliki warga negara Amerika diakui di seluruh dunia. Ya, itu bedanya GDP dan GNP ya. Nah, GNP sama dengan GDP kurang NFI. NFI adalah net foreign investment ya, rumusnya, atau faktor income received from abroad dikurang faktor income paid to abroad ya. Jadi yang diterima dari luar negeri dikurang yang harus dibayar dari dalam negeri. That is NFI sama dengan IR min IP. Ini harus Anda hafal ya, harus Anda hafal rumus-rumus ini ya. Mungkin pertanyaan di
ujian bukan hitunglah GNP, enggak, tapi hitunglah NFI. Wah, bingung ya, apa itu Pak NFI ya? Padahal udah kita sampaikan, NFI itu adalah net foreign investment. Dari mana rumusnya? IR kurang IP. Apa itu IR kan? Ya kan? IR adalah pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri atau faktor income received from abroad. Ya, tadi GDP sama dengan GNP sama GDP plus NFI. NFI sama dengan IR min IP. Jadi rumusnya jadi begitu ya. GNP sama GDP plus dalam kurung IR min IP. Nah, IP itu apa? Yaitu pembayaran faktor produksi ke luar negeri atau faktor income paid to abroad. IR min IP adalah sama dengan pendapatan faktor produksi neto yang diterima dari luar negeri atau net factor income received from abroad. Jika pendapatan faktor produksi neto diterima dari luar negeri positif, maka kalau positif GNP lebih besar daripada GDP. Kalau negatif GNP lebih kecil dari GDP, 0 GNP sama dengan GDP. Jadi kalau Amerika kayaknya GNP-nya lebih besar dari GDP, maka itu dia pakai GDP. Kalau Indonesia lebih kecil dari GDP sehingga Indonesia menggunakan pendekatan GDP ya. Nah, itu mengapa Indonesia menggunakan pendekatan GDP, kenapa Amerika menggunakan pendekatan GNP ya. Oke. Sekian, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik perkuliahan kita hari ini.